Jalaluddin Shah III dalam kurun waktu 9 bulan 10 hari. Pada masa itu Sultan ingin Sumbawa yang baru, Sumbawa yang terlahir kembali. Jadi setelah Sumbawa memeluk agama Islam, bangunannya pun ikut bersyariat Islam. Dari jumlah tangga, terus tiang 99 tiang, terus ada lagi tangga-tangga yang di dalam juga yang mengikuti syariat Islam. Kalian semua, terima kasih guys sudah klik video ini, dan yang baru bergabung selamat datang. Oke geng, jadi pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian membahas dan bercerita mengenai sebuah peninggalan sejarah, lebih tepatnya salah satu peninggalan sejarah yang berada di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, siapa di antara kalian atau yang lagi nonton nih tahu Pulau Sumbawa? Atau mungkin ada yang dari Sumbawa nonton video ini? Hai, apa kabar? Oke geng, jadi saya rasa kenapa saya membahas mengenai salah satu peninggalan sejarah di Pulau Sumbawa, karena menurut saya interested juga gitu kita membahas sebuah peninggalan sejarah di tanah kelahiran kita. Nah, saya sendiri geng berasal dari Sumbawa, jadi saya rasa penting banget gitu saya membahas ke kalian, memperkenalkan ke kalian peninggalan sejarah yang berada di tanah kelahiran tercinta saya, geng. Nah, geng, sesuai judul nih, peninggalan sejarah yang saya maksud yaitu Istana Dalam Loka namanya, geng. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, kemudian memaparkan ke kalian bagaimana seluk-beluknya, sejarahnya, latar belakangnya dari Istana Dalam Loka ini. Oke, keep stay tune, jangan di skip ya, geng. Let's start it. Istana Dalam Loka ini, geng, adalah saksi sejarah peninggalan kerajaan Sumbawa yang awalnya merupakan kediaman raja di kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, geng. Namun, geng, pada tahun 1932 nih, fungsi itu kemudian berubah setelah dibangunnya istana baru. Dan saat ini nih, geng, Istana Dalam Loka ini berfungsi sebagai cagar budaya yang mengingatkan bahwa dahulunya itu pernah berdiri kerajaan Sumbawa yang hebat dan terkenal pada zamannya, dan digunakan sebagai venue untuk pemilihan putra-putri daerah atau bahasa Sumbawanya Taruna Dadara, kemudian latihan menari, teater, dan serune. Nah, serune ini, geng, artinya kayak seruling Sumbawa gitu. Istana Dalam Loka ini berdiri pada tahun 1885 yang dibangun oleh Muhammad Jalaluddin Shah III namanya, geng. Kerajaan Sumbawa atau juga disebut dengan Kesultanan Samawa ini adalah kesultanan bernapas Islam yang merupakan satu dari 3 kerajaan besar di Sumbawa, geng. Seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenkarekraf nih, geng, Istana Dalam Loka ini dibangun untuk menggantikan istana lama yang terbakar katanya. Pembuatan Istana Dalam Loka di masa lalu tidaklah sembarangan, geng. Di sini terdapat filosofi adat yang dianut untuk membangun tempat ikonik tersebut. Filosofinya bunyinya gini, geng. Adat berhenti ko syara, syara berhenti ko kitabullah, yang artinya semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dan sendi kehidupan masyarakat Sumbawa harus bersemangatkan sesuai gitu syariat Islam. Nah, jadi nggak heran dalam pembangunan Istana Dalam Loka ini, geng, banyak gitu mengadopsi dari unsur-unsur keislaman. Istana Dalam Loka memiliki luas 904 meter persegi. Dibangun selama 9 bulan dan memiliki 99 tiang penyangga, geng. Jumlah tiang penyangga ini sama dengan jumlah Asmaul Husna. Dalam antara disebutkan pula bahwa istana itu memiliki 17 anak tangga sama dengan jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Bangunannya, geng, berbentuk seperti rumah panggung dan terbuat dari kayu jati. Memilih kayu jati dalam pembangunan istana ini karena sifat kayu jati yang cenderung makin kuat seiring bertambahnya usia, sehingga diharapkan keberadaan istana ini pun makin kokoh meskipun usia bertambah. Bangunannya, geng, dibuat menghadap ke selatan.
Menurut kepercayaan masyarakat setempat, berdasarkan hukum arah mata angin, selatan dapat memberikan suasana sejuk, tentram, damai, dan nyaman. Istana Dalam Loka ini, geng, terdiri dari 2 lantai. Lantai pertamanya nih berisi ruang pertemuan dan upacara kesultanan, kemudian kamar tidur sultan dan permaisuri, kamar tidur anggota kesultanan, kamar dayang, tempat sholat, dan dapur. Sementara lantai keduanya berisi ruangan menenun dan tempat bermain putri sultan. Buat kalian nih yang berencana untuk menyambangi Istana Dalam Loka, jangan lupa untuk melepaskan alas kaki sebelum memasuki istana, geng. Jadi itu persyaratannya masuk ke sana, nggak boleh pakai slot. Sayangnya, geng, saat ini sudah tidak ada lagi barang-barang peninggalan seperti mahkota, pakaian kebesaran, pedang, tombak, dan lainnya di Istana Dalam Loka ini. Benda-benda pusaka peninggalan Kesultanan Sumbawa tersebut telah dipindahkan ke Istana Balai Kuning namanya. Walaupun demikian, geng, jangan ragu untuk tetap berkunjung ke Istana Dalam Loka, karena saat ini Istana Dalam Loka menjadi tempat anak-anak berlatih kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut bisa menjadi satu atraksi menarik tersendiri yang dapat kalian saksikan langsung selain mendengarkan kisah sejarah bangunan tersebut. Nah, geng, di sini saya akan memperincikan struktur-struktur dari bangunan Istana Dalam Loka ini. Bangunan Istana Dalam Loka berbentuk panggung yang terdiri di atas umpak-umpak batu yang berada di atas permukaan tanah, geng. Dikutip dari buku Purnapugar Istana Dalam Loka 2010, karya Inyoman Sumartika dan kawan-kawan, tanah tempat berdirinya bangunan tersebut termasuk tanah yang stabil dan kuat, sehingga memungkinkan bangunan yang berlantai 2 tersebut berdiri hanya di atas umpak-umpak batu. Secara arsitektur, bangunan tersebut merupakan bangunan kayu dengan menggunakan struktur rangka berupa rangkaian tiang dan balok yang tersusun dalam kesatuan yang utuh, geng. Sedangkan konstruksi bangunan utama menggunakan teknik lubang dan pen dan diperkuat dengan pasak kayu. Nah, komponen-komponen tersebut, geng, terdiri dari pondasi, tiang balok, lantai, dinding, pendukung atap, dan atap. Nah, kita mulai dari pondasi, geng. Pondasi bangunan berupa umpak-umpak batu alami yang berbentuk lonjong dengan tinggi sekitar 40 cm dan lebar 60 cm, geng. Umpak tersebut sebagian besar telah diganti dengan pondisi dangkal dari batu kali dengan campuran semen, pasir, dan kapur. Kemudian tiang, geng. Di sini ada 2 tiang dalam bangunan tersebut, yakni tiang utama dan tiang sekunder. Tiang utama ada 99 buah yang menggunakan bahan kayu jati dengan ukuran diameter 30 cm dan tinggi bangunan utama 7,8 meter. Tiang-tiang tersebut berfungsi untuk menahan lantai, dinding, dan atap bangunan. Sementara itu, tiang sekunder berada di atas struktur lantai 2, di mana berfungsi sebagai penahan lantai panggung, dinding, plafon, dan atap. Ukuran tiang tersebut yaitu 8 x 15 cm dan 15 x 15 cm. Kemudian balok. Balok utama pada struktur lantai 1 berupa balok pengikat arah melintang dengan ukuran 9 x 22 cm, geng. Balok induk lantai berada di atas balok pengikat sebagai penumpu balok anak dan papan-papan lantai. Balok lantai tersebut berukuran 5 x 7 cm. Nah, kemudian lantai. Lantai bangunan menggunakan papan kayu jati dengan ukuran 3 x 30 cm. Papan lantai disusun secara rapat di atas balok anak dan diperkuat dengan paku. Next, dinding, geng. Kerangka dinding terbuat dari kayu jati dengan ukuran 6 x 30 cm. Kerangka dinding ini berfungsi sebagai pengikat papan-papan dinding, kusen pintu, dan jendela. Kerangka dinding tersebut dihubungkan pada tiang-tiang utama dan sekunder. Papan dinding memiliki ketebalan 2 cm dan lebar 30 cm yang disusun secara vertikal serta dipasang menggunakan spooning atau lidah dan alur namanya. Kemudian plafon, geng. Plafon bangunan pada ruangan ini menggunakan seng yang berbentuk garis-garis, sedangkan plafon dari kayu jati digunakan pada bagian sisi luar samping bangunan. Kemudian pendukung atap. Kerangka pendukung atap menggunakan kuda-kuda yang terdiri dari 3 tiang penyangga kasau. Kuda-kuda tersebut diberi pengikat dengan balok mendatar yang juga berfungsi sebagai gording. Kuda-kuda berukuran 15 x 15 cm, sedangkan gordingnya sendiri berukuran 8 x 15 cm, geng. Kemudian,
penutup atap. Sekarang ini penutup atap menggunakan sirap kayu 4 susun yang dipasang di atas reng dan diperkuat dengan kayu. Reng yang digunakan berukuran 3 x 4 cm, sedangkan bubungan atasnya menggunakan seng. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, geng, rumah atau istana dalam loka ini merupakan salah satu rumah adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, rumah dalam loka adalah kediaman raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, NTB. Rumah adat tersebut merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sumbawa. Dikutip dari buku peninggalan sejarah dan kepurbakalaan Nusa Tenggara Barat 1997, bangunan Istana Tua Sumbawa oleh masyarakat setempat disebut dalam loka. Konstruksi bangunan berbentuk rumah panggung dengan berlantai 2. Bahan dasar bangunannya adalah kayu jati dan beratap sirap. Tiang bangunan pada istana tersebut sebanyak 99 batang yang terbuat dari kayu bulat yang besar dan berat, geng. Karena besarnya, bangunan istana tersebut juga dikenal dengan sebutan Balarea, yang artinya rumah besar. Rea juga dapat berarti raja, sehingga Balarea juga memiliki arti istana raja. Nah, di sini saya akan memaparkan ruangan-ruangan yang terdapat dalam istana dalam loka, geng. Yang pertama, ruang dalam istana dalam loka, yaitu ruang depan. Nah, ruang depan disebut juga Lunyuk Agung atau Paseban Agung, di mana berfungsi sebagai balai runak sari, tempat bermusyawarah upacara kerajaan. Di samping ruang tersebut terdapat Lunyuk Mas, yaitu tempat duduk permaisuri dan para istri pembesar. Kemudian ruang dalam sisi sebelah barat. Ruang dalam berada di sisi sebelah barat dengan terdapat bilik-bilik yang berderet dari selatan ke utara. Urutannya yaitu kamar sholat raja, repan peraduan raja, repan permaisuri, tempat permaisuri menerima tamu. Antar kamar satu dengan yang lainnya hanya dibatasi dengan kain kelambu. Kemudian 2 kamar putri beserta dayang-dayang dan inang pengasuhnya, geng. Nah, kemudian ruang dalam sisi sebelah timur. Pada ruang dalam sisi sebelah timur terdapat 4 bilik yang diperuntukkan bagi putra-putri raja yang telah berumah tangga. Bilik yang berada di ujung utara ditempati oleh pengasuh rumah tangga. Kemudian, geng, ruang bagian tengah. Pada bagian tengah antara deretan ruangan di sebelah barat dengan ruangan di sebelah timur digunakan sebagai tempat berkumpul para dayang dan tempat menata hidangan pada setiap upacara. Nah, ruang belakang. Ruang belakang ini menyambung dengan dapur dia. Pada bagian barat di luar bangunan induk memanjang mulai kamar peraduan raja hingga kamar putri bergantung jembangan tempat mandi untuk raja, permaisuri, dan putri, geng. Pada sisi barat jembangan berhadapan dengan ruang tamu permaisuri terdapat bala bulo berbentuk rumah 2 susun. Bagian bawah tempat putra dan kawan-kawan bermain, sedangkan bagian atas tempat para putri menonton bila di lapangan istana ada tontonan. Nah, geng, itulah penjelasan mengenai sejarah dan kemudian struktur-struktur bangunan dari istana dalam loka. Bagaimana menurut kalian, geng? Ini bangunan yang sangat unik sih menurut saya. Kenapa? Karena bangunan ini berbentuk seperti rumah panggung gitu, geng. Udah beberapa abad gitu kan lamanya, nih bangunan tetap kokoh, masih kuat gitu. Yang di luar Pulau Sumbawa, di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ingin berkunjung dan melihat langsung istana dalam loka, mari, geng, datang gratis, nggak ada tiket masuk, nggak ada ruwet-ruwetnya gitu, seperti tempat-tempat peninggalan sejarah yang kebanyakan gitu kan, ada karcis masuk dan segala macamnya. Kalian bisa datang ke Sumbawa, melihat bagaimana keindahan dari salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Sumbawa Besar ini, geng. Baiklah, geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kemudian ada kata yang kurang dari pembahasan saya, silakan diluruskan di kolom komentar, silakan kalian komen. Oke, kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.